Oke, so let's continue our lessons guys. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-14 ya. Dan materi kita hari ini adalah menginjak reading atau bagian terakhir untuk TOEFL ITP. Nah, di reading ini nanti sebenarnya ada sebenarnya ada 6 teman-teman. Cuman kita rangkap menjadi 2 pertemuan gitu ya teman-teman. Jadi saya menemukan cara yang lebih mudah mengerjakan reading, lebih simple daripada yang ada di buku seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan gitu ya. Dan teman-teman harus mengerjakan paling lama itu adalah 55 menit. Memang kelihatannya lama teman-teman, hampir 1 jam. Nah tapi buat teman-teman yang mungkin pernah tes atau mungkin nyobain tes prediksi gitu ya. Di reading itu 55 menit tidak akan cukup kalau teman-teman menggunakan cara lama. Nah cara yang lama yang saya maksud adalah biasanya orang-orang itu akan membaca teksnya dulu gitu ya. Sedangkan ketika teman-teman membaca teksnya dulu, kemudian sambil mengerjakan soalnya nanti, teman-teman akan kembali membaca eh, teksnya kembali. Nah, jadi hindari membaca teksnya dulu, teman-teman, karena akan membuat apa namanya? Karena akan membuang banyak waktu gitu ya. Karena nanti teman-teman baca teksnya dulu, nanti sambil mengerjakan baca lagi, sambil mengerjakan baca lagi. Nah, itu mengulang-ulang eh, pekerjaan yang sama gitu ya. Nah, akhirnya kita sederhanakan. Jadi biar cepat, teman-teman baca soalnya dulu, gitu ya. Kemudian kenali soal itu menanyakan apa. Nah, karena jenis pertanyaan di soal reading itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan mengenai garis besar mengenai teks atau penulis. Jadi, apa tujuan si penulis misalnya, atau inti dari teks itu ngomongin tentang apa. Jadi eh, seluruh teks itu ngomongin tentang apa gitu ya intinya. Kemudian bagaimana si penulis itu mengembangkan ide di teksnya. Pokoknya yang menanyakan sesuatu yang bersifat permukaan ya teman-teman atau garis besar mengenai teks. Nah itu adalah yang pertama. Nanti kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang menanyakan peritilan-peritilan kecil atau detail yang ada di dalam teks. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang menanyakan informasi tersirat. Jadi informasinya itu tidak ada di dalam teks. Gitu ya. Jadi teman-teman disuruh menggunakan analogi kayak kita main tebak-tebakan gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu tadi 3 jenis soal reading. Oke. Nah, jadi 3 soal itu nanti cara mengerjakannya beda-beda. Jadi teman-teman harus bisa menentukan apakah di soal tersebut, apakah soal reading tersebut yang teman-teman sedang hadapi itu menanyakan garis besar mengenai teks atau informasi kecil di dalam teks atau menanyakan informasi tersirat. Nah, hari ini kita kenalan dulu dengan teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja atau kalimat topiknya saja, gitu ya. Nah, eh, teknik ini atau cukup membaca kalimat pertama atau namanya topik sentences ini teman-teman pakai ketika teman-teman menjawab pertanyaan mengenai garis besar mengenai teks gitu ya teman-teman. Nah pertanyaan garis besar mengenai teks itu antara lain yang pertama ada main idea. Pertanyaan ini pasti keluar ketika teman-teman tes dan mengerjakan soal reading, pasti ada nanti teman-teman soal tentang main idea ini. Nah, pengertian main idea adalah inti yang ingin dibahas oleh si penulis. Oke, di dalam teks tersebut. Nah, bisa siapa atau apa yang ingin dibahas. Jadi, kalau kita kembali ke structure ya, teman-teman. Dulu kan kita kenalan dengan yang namanya subjek di hari pertama. Nah, subjek itu sama dengan main idea. Bedanya kalau main idea itu di dalam teks, kalau subjek itu di dalam kalimat. Seperti itu. Tapi intinya sama, teman-teman. Apa atau siapa yang ingin dibahas. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada pertanyaan mengenai main idea atau gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama gitu ya, teman-teman baca topik sentence-nya saja. Topik sentence itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Contohnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi, apa topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, ya. Main idea itu nama lainnya banyak, teman-teman. Kadang juga disebutnya itu subjek, kadang title,
kadang primary concern gitu ya, main discussion, banyak. Jadi kalau intinya pertanyaan itu menanyakan mengenai garis besar mengenai teks atau keseluruhan teks, tidak perlu dibaca semua. Karena di dalam teks itu selain gagasan utama, ada gagasan pendukung atau supporting idea ya teman-teman. Kemudian ada juga intermezzo atau additional information yang tidak nyambung dengan intinya. Nah, supaya teman-teman tidak terkecoh atau tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang tadi yang selain main idea, cukup baca intinya saja. Nah, intinya di kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, karena kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu, maka kita baca kalimat satu saja, yaitu kalimat pertama itu, teman-teman. Di situ disebutkan, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan atau sebuah perbedaan yang nyata, gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya adalah John Dewey itu berfilsafat bahwa kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan itu sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan A, B, C, D, teman-teman. Gitu ya, yang mana yang bunyinya sama. Yang alpha, the intelligence of John Dewey. Kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman, karena teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini menyatakan bahwa John Dewey itu membuat teori atau menjelaskan gitu ya, perbedaan antara kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan pada semua orang. Jadi intinya kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda. Mereka nggak sama, seperti itu. Nah, kemudian yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Di sini terlalu luas, teman-teman. Sedangkan di teks tadi itu ada kata artinya sebuah, artinya cuma satu ya. Jadi itu pun juga jelas perbedaan antara kemampuan menggunakan logika dan juga kecerdasan. Jadi yang Bravo terlalu luas atau too general. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang tidak dianggap atau yang dihilangkan. Nggak boleh, teman-teman. Seolah-olah itu kalau di kalimat salah satu ada, salah satu tidak. Entah subjeknya, entah predikatnya hilang. Jadi nggak boleh. Gitu ya. Jadi informasi penting di dalam topik itu adalah perbedaan antara kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan. Sedangkan yang Charlie itu hanya membahas tentang kemampuan menggunakan logika. Artinya, informasi mengenai kecerdasan tidak dianggap sama yang Charlie. Jadi nggak bisa teman-teman ya, nggak boleh. Karena kecerdasan juga dibahas di sini. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisannya Dewey atau filosofinya Dewey atau karyanya Dewey. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau silahkan Miss Lintang Ratu, sepertinya ada pertanyaan. Boleh di-unmute nggak apa-apa, Miss? Halo? Atau ditulis? Oh, ternyata ditulis. Mohon maaf. Mister, apakah main idea itu selalu terletak di awal paragraf, Sir? Jawabannya iya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi gagasan itu banyak. Beda dengan cara kita menyimpulkan. Beda ya. Menyimpulkan itu ada deduktif, ada induktif. Mungkin teman-teman pernah dengar. Gitu ya. Jadi kesimpulan itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Nah, cuman kalau main idea, terutama kalau kita merujuk pada cara penulisan Inggris ya, boleh Inggris yang asli atau Amerika, itu topik sentence harus diletakkan di awal kalimat. Intinya di awal-awal lah gitu ya, teman-teman. Nggak boleh di tengah ataupun di akhir. Seperti itu. Jadi intinya dulu. Kalau orang sana itu ngomong to the point. Jadi apanya dulu, baru nanti detail-detail atau tambah-tambahnya itu setelahnya atau penjelasannya itu mengikuti. Beda dengan orang Indonesia, misalkan mau hutang itu cerita nabi-nabi dulu misalnya dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Jadi kita mengikuti aturan penulisan ilmiah atau penulisan orang sana lah gitu ya, teman-teman. Yang mana inti itu disebutkan di awal. Jadi kalau pertanyaannya apakah main idea selalu terletak di awal paragraf?
Jawabannya iya. Topik sentence harus diletakkan di awal paragraf karena di dalam penulisan atau apa namanya writing gitu ya teman-teman, itu banyak sekali istilah. Ada juga essay, ada juga thesis statement. Nah, thesis statement itu umumnya terletak di kalimat terakhir paragraf satu. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen lebih yakin lagi, misalkan kalau membaca kalimat pertama belum puas gitu ya, teman-teman baca kalimat pertama paragraf satu, kalimat terakhir paragraf satu, dan juga kalimat pertama untuk sisa paragrafnya. Karena kadang ada thesis statement. Thesis statement itu kayak mengulang atau menyimpulkan maksud dari si penulis yang akan dilakukan si penulis. Nah, tapi thesis statement itu tidak selalu ada, teman-teman. Karena jenis writing itu banyak sekali. Ada argumentative writing, ada eh, apa lagi, teman-teman? Ada banyak ya gitu ya. Jadi saya lupa jenis-jenisnya, tapi banyak sekali. Nah, sedangkan untuk thesis statement itu tidak selalu ada seperti itu. Tapi kalau main idea selalu ada karena sama kayak subjek di dalam kalimat. Kalau kita memberikan informasi ke orang, pasti ada apa atau siapa yang ingin kita jadikan inti atau topik yang ingin kita bahas. Seperti itu. Dan itu letaknya di kalimat pertama, sama kayak subjek yang selalu terletak di depan. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, saya dulu pun juga sebenarnya bingung, teman-teman. Waktu saya sebelum belajar TOEFL, ketika mengikuti tes TOEFL pertama kali, saya bingung ketika pertanyaannya itu main idea, topik gitu-gitu ya. Itu saya bingung. Ini main idea itu apa? Topik itu apa? Gitu. Akhirnya dibaca semua, dipahami semua. Sedangkan di dalam teks di tengah-tengahnya ya, terutama itu banyak sekali supporting ideas. Bukan inti, tapi tambahan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah main idea selalu di awal, jawabannya iya, seperti itu. Aman ya? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut kalau gitu, teman-teman. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau topik centernya saja, itu adalah idea organization. Idea organization itu maksudnya bagaimana cara penulisannya si penulis atau bagaimana si penulis itu mengembangkan eh, yang dia sampaikan. Jadi bagaimana cara dia itu misalkan berangkat dari mana, alurnya bagaimana, seperti itu. Apakah misalnya teori diikuti oleh contoh-contoh empiris gitu ya. Konsep diikuti contoh, kemudian apakah sebab diikuti akibat, apakah penjelasan tentang proses-proses yang kompleks secara prosedural atau urut dan lain-lain. Jadi eh, bagaimana si penulis menyajikan tulisannya seperti itu teman-teman. Itu idea organization. Nah, contohnya seperti ini, soalnya ya, sama kita baca soalnya dulu. Selama teman-teman mengerjakan reading, baca soalnya dulu. Oke, kenali soalnya itu menanyakan apa. Nah, cuman ini saya ambil dari Longman ya, teman-teman. Jadi kadang itu agak beda dengan yang real test asli. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, in this passage, itu kalau diartikan di dalam teks ini, nah kita nggak tahu ini jenis soal apa. Karena soalnya cuman di dalam teks ini, gitu doang. Ya kan? Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, terutama di tes yang prediksi nanti, kalau prediksi kan pakai soal-soal lama ya, teman-teman. Nah, otomatis teman-teman juga kenali pilihan ABCD-nya atau baca ABCD-nya. Tapi kalau di TOEFL yang asli resmi dari ITS, tidak akan pernah teman-teman menemukan jenis soal yang nggak lengkap atau terputus seperti ini. Gitu ya, pasti soalnya jelas nanti. Seperti itu. Nah, jadi di dalam teks ini kita cek ABCD yang alfa. Sebuah ide atau sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini bagaimana sih si penulis itu menyajikan tulisannya atau gaya penulisannya si penulis bagaimana, gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kita cari hubungannya bagaimana, kemudian kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Kalimat pertama berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang menemukannya atau yang menemukan permainan baseball. Paragraf kedua,
Nah, sebenarnya kalau misalkan paragrafnya dikit gini ya, teman-teman lanjut aja nggak apa-apa, nggak ada ruginya ya, karena pasti ngabisin waktu pun cuman mungkin 5 detik atau 10 detik gitu. Bahkan kalau udah terbiasa nggak sampai segitu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan juga nggak apa-apa karena para kalimatnya juga tinggal satu kalimat aja di situ berbunyi, mereka percaya ini karena cerita tentang Double D itu sebagian dari tradisi dari permainan baseball. Nah, di situ disebutkan Double D itu diberi kredit atau diberi pengakuan atau penghargaan gitu ya untuk untuk penemuan permainan baseball ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan peralatan olahraga yang namanya adalah Spalding. Nah, kalau teman-teman menemukan ada di tengah-tengah kalimat kok awalannya huruf besar, tidak perlu bingung-bingung cari artinya ya, teman-teman, karena itu nama. Nama tidak perlu diartikan. Jadi perusahaannya alat olahraga itu namanya Spalding yang mana dia memberikan tugas untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan baseball. Nah, jadi Double D itu disuruh, teman-teman. Bukan dia menemukan baseball, tapi dia disuruh perusahaan olahraga untuk mencari tahu atau meneliti siapa yang menemukan permainan baseball. Gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini hampir semua sejarawan olahraga itu sepakat atau setuju bahwa Double D itu sebenarnya tidak punya andil apapun dalam perkembangan permainan baseball atau dalam kemunculan permainan baseball. Nah, jadi di awal itu memberikan sebuah apa ya, sebuah posisi atau pendapat atau bukan pendapat sih kalau pendapat eh, ya mungkin pendapat bisa karena di situ ada mungkin would probably reply gitu ya. Jadi kayak pendapat diberikan, kemudian pendapat ini dibantah sendiri sama si penulis. Nah, kalau kita merujuk di jawaban tadi, berarti yang alpha, teman-teman. An idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu diberikan atau disajikan di paragraf pertama tadi ya, dan kemudian dibantah. Jadi dibuktikan salah gitu ya di paragraf kedua dan paragraf ketiga seperti itu. Nah, itu adalah contoh soal yang menanyakan idea organization. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang jenis terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, cuman jenis soal ini jarang sekali keluar, teman-teman. Bahkan seingat saya, contohnya untuk tone sama course ini. Ini belum pernah saya temukan di tes TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau yang prediksi ini lumayan sering, teman-teman ya. Karena sekali lagi pakai soal lama seperti itu. Nah, jadi jenis soal yang terakhir adalah tone, purpose, sama course. Tone itu apa? Tone itu adalah attitude-nya si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis atau topik yang dia bawakan, teman-teman. Apakah dia ini kesal? Apakah dia ini netral? Kalau netral itu berarti dia hanya memberikan data atau fakta. Jadi tidak menuliskan dia ini bagaimana perasaannya gitu ya. Tapi kadang juga ada penulis itu yang misalkan ngomongin tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia itu kesal misalkan seperti itu. Itu juga ada. Nah, itulah yang disebut dengan tone, teman-teman. Jadi tone itu ada yang netral, ada yang tidak netral. Netral itu berarti objektif. Si penulis itu fair gitu, teman-teman. Menyajikan data atau fakta apa adanya. Jadi dia tidak memasukkan perasaannya dia, gitu ya. Sedangkan kalau dia subjektif atau ada tone-nya, nah otomatis nanti macam-macam, gitu ya. Jadi tone-nya itu disesuaikan dengan kata kunci yang teman-teman temukan di kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya di topik sentence-nya gitu. Gitu ya. Nanti akan kita lihat di contoh ini dan juga di contoh soal nanti ada, teman-teman. Kemudian berikutnya purpose. Purpose itu tujuan si penulis. Jadi penulis itu menulis tulisan tersebut supaya pembacanya itu bagaimana? Apakah supaya pembacanya itu cuman sekedar paham atau cuman tahu, itu berarti netral tadi teman-teman ya, tone-nya. Kalau tone-nya netral itu si penulis hanya ingin berbagi informasi atau pengetahuan. Jadi tujuannya hanya supaya pembacanya itu tahu, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan tone-nya itu macam-macam, misalkan tone-nya itu persuasif atau mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pembacanya. Jadi tujuannya nanti berarti mengajak atau mendorong pembacanya itu untuk melakukan sesuatu. Misalnya membeli produk, misalnya tanam 1.000 pohon gitu ya, misalnya dan lain-lain.
Nah, kemudian kalau course itu adalah bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa kira-kira yang mengangkat topik yang dibahas oleh si penulis. Jadi kalau tulisannya si penulis itu dimasukkan perkuliahan atau kelas di kampus, itu kira-kira kelas apa, gitu ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman langsung ke contoh aja ya. Di situ soalnya nomor 4 berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, karena pertanyaannya adalah tujuan si penulis, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu ya, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari terdakwa atau terduga dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi intinya kalau ada orang dihipnotis terus disuruh ngaku di pengadilan, itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Nggak sah, teman-teman. Itu ya. Kemudian paragraf berikutnya, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini ngomongin contohnya, gitu ya. Apa namanya? Contoh suatu kasus yang membawa-bawa pengakuan yang dibawa di membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis seperti itu. Nah, sekarang kita cek yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Nah, bukan ngomongin suatu kasus kriminal ataupun kasus pengadilan ya, teman-teman. Tapi lebih tepatnya itu bagaimana bagaimana apa namanya pengadilan itu menganggap pengakuan yang didapat dari hipnotis. Seperti itu. Jadi yang alfa bukan, teman-teman, bukan kasus ya. Mungkin ada tadi kasus di paragraf 2, tapi teks ini bukan hanya paragraf 2. Gitu ya, paragraf 2 itu hanya untuk supporting atau pendukung saja dari paragraf sebelumnya, yaitu paragraf pertama. Jadi yang alfa bukan, kalau yang bravo, untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. 80% pasti menjawab bravo. Tapi jawabannya bukan bravo. Karena kalau kita pilih yang bravo, seolah-olah nanti semua yang didapat dari hipnotis, maksudnya pengakuan yang didapat dari hipnotis itu semua tidak bisa dipercaya. Padahal di teks tadi, di kalimat pertama di setiap paragraf, itu bukan bisa dipercaya atau tidaknya ya teman-teman. Tapi bisa dijadikan barang bukti atau tidak. Entah itu bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya, itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Gitu ya. Jadi yang bravo ini bukan. Ini yang bravo ini kayak kita apa namanya? Menjudge gitu. Seolah-olah semua yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Padahal bukan tidak bisa dipercaya, tapi tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Seperti itu. Di Amerika Serikat. Gitu ya. Kalau yang Charlie, untuk memperjelas, mengklarifikasikan gitu ya, mengclearkan peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah, teman-teman. Karena pengadilan tinggi itu baru dibahas atau baru disebutkan di di paragraf kedua. Sedangkan teks ini bukan cuma paragraf kedua, gitu ya. Jadi bukan memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam tidak validkan pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis ya. Nah, tapi lebih ke seluruh pengadilan itu menganggap pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana. Gitu ya, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. To explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Jadi, status hukumnya bagaimana? Yaitu tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Jadi, kesaksian yang didapat dari hipnotis ditolak. Nggak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang tepat yang delta. Nah, itu adalah contoh purpose, teman-teman. Jadi nanti biasanya pilihannya itu ada tutunya seperti ini. Jadi untuk apa teks ini? Atau penulis itu tujuannya apa menulis teks ini? Nanti diawali tutu seperti ini, to verb 1, to verb 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 5, nomor berikutnya.
tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau pertanyaannya tentang tone, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf dan cari, ada nggak petunjuk atau si penulis itu menunjukkan perasaan dia mengenai yang dia bahas. Contohnya di sini kan ngomongin pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam ranah pengadilan. Ada nggak pendapat si penulis atau perasaan si penulis mengenai topik tersebut? Nah, kita cari teman-teman. Nah, hingga saat ini pengakuan yang didapat dari hipnotis yang didapat dari orang-orang dalam keadaan hipnotis tidak bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, nggak ada si penulis itu kesal, senang, sedih, ataupun lain-lain, nggak ada. Gitu ya. Lanjut. Sebuah sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Sama, di sini si penulis tidak memberikan eh, apa yang dia rasakan, tidak menunjukkan pendapatnya dia. Otomatis dia netral atau objektif. Kalau objektif itu hanya ingin memberikan pengetahuan atau informasi, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang delta. Informative. Oke. Nah, kemudian nomor 6, teks ini mungkin akan diminta dibaca di mata kuliah apa. Nah, kalau pertanyaannya course atau mata kuliah, tetap baca kalimat pertama di setiap paragraf, tapi teman-teman cari, kenali kata-kata yang dipakai. Contoh, di kalimat pertama ada kata confessions, artinya adalah pengakuan. Kemudian ada defendants, terduga atau terdakwa. Kemudian ada evidence, barang bukti. Ada juga courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, dari sini kita sudah tahu yang membahas tentang pengakuan, eh, terduga atau tersangka, kemudian barang bukti, kemudian pengadilan, yaitu ngomongin tentang hukum, ranah hukum, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang alpha. American law, hukum Amerika. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Sir, nomor boleh dijelaskan lagi. Sir, nomor 5 mungkin gitu ya. Nomor 5 boleh dijelaskan lagi. Nomor 5, oh ini ya. Jadi tone dari teks ini, jadi tone itu tadi adalah pengertian tone ya teman-teman. Sikap atau pendapat atau pandangan si penulis terhadap topik yang dia tulis. Ada atau tidak, gitu ya. Si penulis itu ikut-ikutan nggak, memberikan pendapat nggak mengenai yang dia tulis. Atau dia hanya ingin menjabarkan suatu informasi atau pengetahuan, gitu ya. Nah, jadi kalau cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Kalau kita cari di kalimat pertama paragraf 1 hingga sekarang, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Ada nggak perasaan si penulis di sini, Mister? Tidak ada ya. Nah, kalau nggak ada, lanjut ke kalimat kedua. Maksudnya kalimat pertama paragraf kedua. Sebuah kasus sengketa lahan yang menyangkut-nyangkut atau yang membawa-bawa atau yang berhubungan dengan pengakuan yang didapat secara hipnotis itu dulu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Ada nggak penulis di sini menuliskan perasaannya? Tidak ada juga ya kan? Nah, berarti si penulis ini netral atau objektif, dia hanya menyampaikan apa adanya. Gitu ya. Nah, kalau netral berarti dia hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta informative. Jadi teks ini atau penulis itu eh, tone-nya atau apa ya ngomongnya itu sikapnya dia itu informatif. Jadi hanya ingin berbagi informasi saja. Tidak ingin dia itu mengungkapkan kekesalan atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu misalnya dan lain-lain, nggak ada.
Jadi dia hanya menyajikan fakta atau data seperti itu. Maksudnya apakah begitu, Mister? Dapat ya, tapi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Looks like it's fine. So far so good, right? Sepertinya nggak ada masalah. Oke deh. Kalau gitu kita ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, saya rubah pengaturannya dulu ya. Supaya teman-teman hanya bisa mengirim jawaban ke saya dan juga supaya teman-teman tidak ada suara bocor, saya mute dulu. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya 1 menit kalau di reading rata-rata dicoba dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Delta, ada juga Charlie. Nah, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Nah, kita cek ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah topik itu nama lain dari main idea ya, cuman dia berbentuk noun phrase, teman-teman. Beda dengan topik sentence, kalau topik sentence berbentuk kalimat, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan umur mentalnya seseorang dengan umur kronologisnya. Dengan rasionya atau perbandingannya itu dikalikan dengan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian secara teori, tes IQ yang distandarisasikan itu disusun atau dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi atau kinerja-kinerja intelektual. Seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Nah, kita ketemu lagi sama ini, teman-teman. Kemudian nomor paragraf berikutnya, dalam prakteknya atau secara praktek, tidak mungkin untuk tiba pada kesimpulan pada jenis operasi atau jenis kinerja intelektual apakah atau yang manakah yang mendemonstrasikan kecerdasan seseorang. Nah, jadi intinya yang paragraf terakhir itu bilang secara praktek itu kita nggak bisa menjudge orang itu kecerdasannya berapa hanya dengan eh, satu atau dua kinerja intelektual. Jadi tidak mewakili seluruhnya, maksudnya seperti itu. Karena kecerdasan itu banyak banget, teman-teman. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ini tadi ngomongin tentang apa sih IQ atau definisi dari IQ ya, paragraf satu. Paragraf kedua itu dan paragraf ketiga itu membahas tentang tesnya atau pengukurannya, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. A definition of IQ and its measurement. Jadi sebuah definisi dari IQ. Di paragraf pertama tadi ada kata is defined, didefinisikan sebagai, ya kan? Dan juga pengukurannya atau tesnya itu dibahas di paragraf kedua dan paragraf tiga. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap, teman-teman. Mari kita cek bersama kalau gitu ya. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan atau ya dikembangkan atau gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf untuk mencari sambungan antar paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, kontroversi itu mengelilingi, maksudnya ada kontroversi di antara gagasan akan penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau namanya GMOs dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan satu pandangan terhadap GMO, para kritikus gitu ya, berargumen bahwa mereka itu berbahaya. Maksudnya GMOs itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga terhadap lingkungan. Paragraf berikutnya, kebalikannya, proponens itu yang mendukung karena pro, kalau oponen lawan gitu ya. Kalau proponen pendukungnya. Jadi pendukung dari pandangan eh, pendukung dari GMO maksudnya ya. The view di sini maksudnya pendukung dari pandangan yang melihat GMO gitu. Itu melihat GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan gitu ya antara perdebatan dalam penggunaan GMO dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang tidak setuju atau yang mengkritik gitu ya, ada juga yang setuju atau yang mendukung. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini, teman-teman, adalah yang alpha. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Kalau yang Bravo, definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan contoh dari GMO itu apa, ya kan? Misalnya kalau saya nggak salah domba doli, dulu tuh ada namanya kalau saya nggak salah domba doli. Nah, itu adalah hasil GMO juga, gitu ya. Tapi di sini nggak ada contohnya, teman-teman. Berarti yang Bravo bukan. Jadi Bravo itu salahnya adalah yang two examples, seperti itu. Kemudian yang Charlie, two problems with GMOs and the solutions are provided. Jadi dua masalah atau permasalahan dengan GMO dan juga solusinya itu diberikan. Nah, masalah dengan GMO tadi mungkin pandangan ya, itu di paragraf kedua, teman-teman. Jadi yang nggak setuju itu berpendapat kalau nggak baik untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, tapi solusinya juga nggak ada di situ kan. Dan paragraf ketiga, paragraf ke satu itu bukan ngomongin masalah dari GMO. Gitu ya, teman-teman. Ini hanya menyajikan perdebatan atau dua pandangan yang berlawanan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan masalah dari GMO, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, dua keuntungan dan juga kekurangan dari GMO dijelaskan. Nah, tadi kita tidak menemukan, teman-teman, keuntungan dan kekurangan dari GMO. Yang ada adalah pendapat orang. Ada yang berpendapat itu baik, ada yang berpendapat itu buruk. Gitu ya. Nah, apakah terbukti atau tidak? Di sini tidak ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Jadi hanya pandangan saja seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat yang alfa ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga Bravo. Oke, jadi antara alfa ada juga delta. Oke, alfa, Bravo atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi the tone of the passage could best be described as. Jadi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, kalau menanyakan tentang tone, maka teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, dicari ada nggak sikap si penulis terhadap yang dia bawakan atau topiknya yang dia tulis. Seperti itu. Nah, kalau ada berarti itu tone-nya, kalau nggak ada berarti dia netral. Gitu ya, hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi saja. Nah, kalau kita baca di kalimat pertama, itu berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi, itu sangatlah mengkhawatirkan. Saya ulang lagi, sangatlah mengkhawatirkan. Si penulis menyebutkan kalau penggundulan hutan di dunia ini itu mengkhawatirkan, teman-teman. Artinya dia khawatir, gitu ya. Berarti tone-nya ini adalah khawatir. Cari A, B, C, D yang artinya khawatir, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha ya. Concerned. Concerned itu artinya cemas, khawatir, takut. Gitu ya. Kalau dari konteks ini, karena concern juga bisa berarti terpikir atau eh, ya memikirkan seperti itu. Tapi di sini maksudnya cemas. Kalau yang bravo artinya apa? Disinterested itu tidak tertarik. Nah, kalau tidak tertarik ngapain dibahas gitu ya, teman-teman. Intinya kayak dia itu kayak nggak senang lah gitu. Nah, mungkin dia membahas sesuatu yang membuat dia nggak senang. Nah, tapi bukan yang disinterested ya, dia bahas soalnya di sini. Nah, kemudian placid, placid itu artinya biasa-biasa aja. Jadi nggak terdampak lah gitu teman-teman. Jadi nggak terpengaruh seperti itu. Bukan ya, karena dia nyebutkan alarming. Jadi penggundulan hutan itu dianggap mengkhawatirkan bagi si penulis. Kalau yang delta exaggerated itu artinya dilebih-lebihkan atau alay gitu teman-teman. Oke, itu juga bukan karena si penulis bukan melebih-lebihkan tapi dia hanya khawatir saja ya teman-teman. Dan dia juga menyebutkan data kok itu maksudnya di setelahnya kalau teman-teman ada persentase, ada tahun gitu ya. Jadi bukan melebih-lebihkan tapi ada buktinya seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Nanti kita bahas bareng. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Ada juga jawaban Delta. Di situ soalnya berbunyi, what is the passage mainly about? Nah, kalau pertanyaannya apa sih teks ini utamanya? Tentang apa sih teks ini utamanya? Nah, berarti ngomongin tentang main idea atau ide pokok gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat paragraf kalimat pertama paragraf pertama itu berbunyi bahasa kata dalam bahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Kita baca kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya. Perubahan-perubahan dalam budaya ini sangat mempengaruhi kebudayaan bermusik dari zaman Renaissance juga. Nah, jadi bagaimana orang-orang itu menganggap musik, bagaimana musik itu dibuat, dimainkan gitu ya. Kemudian dibahas dan juga disebarluaskan. Kemudian paragraf berikutnya, Renaissance musical di Eropa itu lebih
eh, maksudnya lebih ke arah sebuah perubahan budaya secara umum dan keadaan, sorry, state of mind itu berarti apa ya, bahasa yang enak itu kayak keadaan mental gitu teman-teman. Itu ya. Daripada serangkaian teknik-teknik bermusik tertentu. Nah, kita baca kita baca pilihan ABCD-nya. Yang alfa, komposisi musik yang paling menggambarkan perkembangan selama Renaissance-nya Eropa. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan komposisi musik apa yang menggambarkan perkembangan selama Renaissance Eropa. Berarti yang alfa, bukan teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo, teknik-teknik bermusik yang digunakan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Sama, tidak ada tadi teknik bermusik apa yang dipakai eh, oleh orang-orang sana ya di zaman Renaissance Eropa tadi nggak ada, teman-teman. Otomatis bukan yang itu berarti. Nah, kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa, nah sebenarnya dari sini pun udah langsung ketemu, teman-teman. Kayaknya jawabannya Charlie ya. Jadi, Renaissance-nya Eropa sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup di dalamnya itu perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Tadi disebutkan kalau apa namanya, Renaissance itu bukan hanya sekedar serangkaian teknik bermusik saja. Nah, tapi lebih ke perubahan budaya secara umum, secara semua. Jadi bukan cuma musik, gaya hidup, kemudian apa namanya, belajar sesuatu, berfilsafat itu berubah semua seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, kalau yang Delta, praktek-praktek bermusik oleh Romawi dan Yunani kuno yang digunakan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Itu juga nggak ada. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan praktek bermusiknya orang Roma sama Yunani kuno itu bagaimana selama zaman Renaissance-nya Eropa. Berarti bukan itu, teman-teman. Itu ya. Lebih ngomongin ke European Renaissance. Lebih ngomongin Renaissance-nya ini. Karena di awal tadi juga disebutkan the French word Renaissance means rebirth. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo atau Delta ya, saya lihat. Kita cek bersama kalau gitu. Di situ soalnya berbunyi, apa yang teks ini utamanya bahas, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini populer atau opini umum, gitu ya. Frost itu tanah yang membeku dan juga suhu yang membeku atau suhu yang dingin itu memiliki andil yang sangat sedikit dengan warna dari daun-daun di musim gugur. Nah, paragraf berikutnya, dalam musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka mengandung jumlah eh, pigmen hijau yang banyak, yang disebut dengan klorofil. Nah, jadi bukan suhu ya, tapi pigmen, teman-teman. Jadi bukan tanah membeku sama suhu, tapi gara-gara pigmen. Kemudian, paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu
yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Paragraf berikutnya, tanaman-tanaman yang deciduous itu maksudnya yang menggugurkan daun, gitu ya teman-teman, itu tidak bisa melewati musim dingin jika mereka menjaga daun mereka, karena daun-daun tersebut itu akan kehilangan eh, lebih banyak air eh, terhadap udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Karena air nggak ngalir ya teman-teman, jadi akarnya itu nggak bisa meminumnya, nggak bisa menyerap airnya. Nah itu tadi berarti ini ngomongin tentang eh, daun dan pewarnaannya tadi gitu ya teman-teman. Jadi apa sih yang mewarnai daun itu? Seperti itu. Nah jadi ternyata tanah beku sama suhu dingin itu bukanlah pemicunya. Ternyata pemicunya itu adalah pigmen. Kalau diartikan lah seperti itu secara singkat. Nah jadi jawaban yang paling tepat, atau kita cek satu-satu ya. Yang alfa di situ berbunyi produksi dari klorofil di dalam tanaman. Nah, bukan cuma klorofil ya yang dibahas, teman-teman, karena antosianin juga dibahas. Oke, dan klorofil itu baru disebutkan di paragraf kedua. Gitu ya. Paragraf pertama tidak ada sama sekali menyebutkan klorofil. Paragraf ke ya, paragraf pertama nggak ada. Jadi eh, teks ini bukan hanya ngomongin tentang klorofil, gitu ya. Yang berapa dampak dari atau akibat dari cuaca dan suhu terhadap pohon. Nah, malah kebalikannya, teman-teman. Karena di sini dibilang cuaca sama suhu itu mungkin iya ada, tapi ada bagian yang kita hilangkan dan itu bagian lebih penting, yaitu pigment, gitu ya. Karena di kalimat pertama itu disebutkan kalau have little to do. Jadi frost sama temperature itu memiliki pengaruh yang sangat sedikit terhadap pewarnaan dari daun-daun di musim tertentu. Salah satunya adalah musim gugur. Seperti itu. Itu ya. Kalau yang Charlie, pentingnya warna sebagai indikator dari penyakit tanaman. Tiba-tiba ada penyakit tanaman, teman-teman. Nah, warna yang disebutkan di teks ini bukan karena tanamannya sakit ya, tapi karena di musim tertentu tanaman itu apa tadi, memproduksi pigmen-pigmen khusus. Contohnya di musim semi sama musim panas, tanaman itu warnanya hijau karena mereka mengeluarkan atau mengandung pigmen hijau yang sangat banyak yang disebut dengan klorofil. Nah, sedangkan oh ya, tapi ada juga yang warnanya itu merah dan juga ungu. Nah, tapi itu namanya adalah antosianin pigmennya. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan karena penyakit tanaman ya, teman-teman. Yang cari salah karena di plant disease-nya. Nah, jawabannya adalah yang delta. The reasons for changes in the color of leaves. Jadi alasan-alasan atau latar belakang, faktor gitu ya, atas perubahan-perubahan dalam warna-warna daun. Dalam warna daun-daun seperti itu. Gitu ya. Jadi ada yang memang eh, tanah membeku dan juga suhu yang dingin, tapi itu sedikit. Nah, yang lebih penting, consider first the pigment changes. Jadi perubahan-perubahan pigmen seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama apakah Bravo, Charlie, atau Delta, atau malah justru yang Alpha yang nggak ada yang milih. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the main point itu nama lain dari purpose ya, teman-teman, atau tujuan. Jadi the main point of the passage itu tujuan utama dari teks ini adalah untuk. Nah, tapi to-nya ditaruh di soal ya, bukan di pilihan ABCD. Biasanya di pilihan ABCD, teman-teman. Tapi ini di soal, nggak apa-apa, sama aja. Nah, kita baca di kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, transformasi atau perubahan pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti misalnya batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana perubahan ini terjadi? Nah, sebenarnya dari sini ini kita sudah tahu ini namanya thesis statement, teman-teman. Jadi si penulis itu ingin menjabarkan proses perubahan pohon palem dan dinosaurus itu menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Gitu ya. Tapi kalau teman pengen meyakinkan itu kita baca juga kalimat pertama di paragraf-paragraf sisanya. Paragraf kedua itu berbunyi, bahan bakar fosil itu bermula dengan banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Di zaman, paragraf berikutnya, teman-teman, bentuk, coal itu batu bara ya, maaf. Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan gitu, teman-teman, oleh berat atau beban dari tumpukan-tumpukan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan juga zat-zat yang lain itu keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan massa karbon yang padat, yang terkonsentrasi. Nah, itulah akhirnya jadi batu bara tadi, teman-teman. Paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferus, banyak eh, bagian dari dunia ini itu menyerupai rawa Okefenokee. Kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang banyak atau yang besar itu masih ada di bawah tanah. Tapi cost itu biaya, maksudnya risiko ya, teman-teman. Jadi risiko mereka itu semakin meningkat. Entah itu dalam hal dolar, jadi dalam hal duit atau uang ya, teman-teman. Dan juga dalam hal lingkungan. Maksudnya risiko terhadap lingkungan. Seperti itu. Jadi semakin sulit gitu ya. Kalau dulu gampang ambilnya nggak mahal karena mudah didapat. Dan juga tidak ada risiko terlalu besar. Nah, kalau sekarang mau mengambilnya itu biayanya banyak, makin banyak gitu ya. Risiko terhadap lingkungan juga semakin tinggi seperti itu. Nah, jadi si penulis ini ingin menjabarkan atau menjabarkan gitu ya, proses bagaimana dan syarat bagaimana kehidupan itu menjadi bahan bakar fosil seperti itu, kehidupan purba gitu ya. Nah, kita cek yang alfa mempromosikan atau mengangkat konservasi dari bahan bakar fosil. Jadi kayak mengajak supaya menghemat atau menjaga bahan bakar fosil, jangan pakai boros-boros. Bukan ya, teman-teman, karena ini hanya ingin menjelaskan saja bagaimana prosesnya terbentuknya bahan bakar fosil. Nggak ada ajakan untuk menghemat ataupun apapun itu, ya. Kalau yang Bravo menjelaskan di mana tumpukan-tumpukan dari bahan bakar fosil yang paling kaya atau yang paling banyak itu berada. Itu juga bukan, teman-teman, karena ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu kita tidak menemukan di mana deposit atau tumpukan-tumpukan atau penyimpanan-penyimpanan di alam itu yang paling banyak mengandung bahan bakar fosil. Gitu ya. Jadi yang Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie point out berarti menunjukkan masalah-masalah di kemudian hari dengan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kita tidak menemukan tadi ya masalah yang akan datang ketika kita menggunakan bahan bakar fosil, kan nggak ada tadi, teman-teman, entah polusi, entah bahan bakarnya jadi sulit dicari di alam gitu ya, dan lain-lain. Jadi tidak ada, maka yang Charlie bukan. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Delta, to increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi untuk meningkatkan pemahaman pembacanya
tentang bagaimana bahan bakar fosil itu dibentuk atau terbentuk, dibuat gitu ya. Karena memang ngomongin tentang proses dan syarat atau faktor gitu ya terbentuknya ini tadi teman-teman. Apa namanya? Transformasi pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil. Seperti itu. Jadi jawabannya ya delta gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Alright, thumbs up guys. Waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah. Kita belajar teman-teman. Nah, kita cek jawaban teman-teman. Ada yang menjawab delta, delta, ada juga Bravo. Oke, delta atau Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the main, sorry, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Berarti menanyakan main idea ya, teman-teman, atau gagasan utama. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah, gerabah itu kayak apa ya, teman-teman? Kendi gitu ya, kayak apa? Poci atau apa sih bahasa Indonesia yang enak itu? Ya kayak buat teko gitu ya. Jadi yang terbuat dari tanah liat gitu. Nah, jadi gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian Southwest itu berarti barat laut gitu ya, teman-teman. Southwest berarti barat daya, maaf. Merupakan sejenis kesenian dengan kompleksitas teknis yang sangat besar. Intinya sangat kompleks gitu ya, kesenian yang sangat kompleks. Kemudian paragraf berikutnya. Refine itu memproses kembali gitu ya atau memperbaiki, tapi maksudnya di sini nggak enak kalau memperbaiki kan berarti sesuatu yang rusak. Jadi ini kayak memproses supaya siap gitu teman-teman atau supaya baik, lebih baik bahan bakunya gitu ya. Jadi memproses bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru saja ditambang atau baru diambil dari alam gitu ya, merupakan tugas atau pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Kemudian paragraf berikutnya, hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan tambahan dari bahan non-plastik. Sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan pengapian gitu ya, yaitu pengerasan menggunakan uh, panas yang sangat tinggi tanpa retak. Dan sehingga vessel atau wadah, jadi dalamnya itu akan memiliki permukaan yang lembut atau halus. Paragraf terakhir, setelah lapisan pelindung itu ditambahkan, clay atau tanah liat tersebut itu diaduk dengan penuh tenaga. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah bagaimana memproses atau menyiapkan gitu ya, tanah liat yang akhirnya nanti akan dibuat untuk membuat gerabah, teman-teman. Jadi kayak penyiapannya tanah liatnya itu diapain dulu sebelum nanti dibuat menjadi gerabah. Gitu ya. Nah, kita cek yang alfa, berbagai macam jenis tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Kita tidak menemukan jenis-jenis tanah liatnya ya, teman-teman. Bahkan di paragraf ketiga tadi itu malah disebutkan hampir semua jenis tanah liat. Jadi tidak masalah jenis tanah liatnya. Itu ya, apapun jenis tanah liatnya, cara mengolahnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, sumber-sumber tanah liat yang digunakan untuk membuat eh, apa namanya gerabahnya Pueblo. Nah, mereka mendapatkan tanah liatnya dari mana? Itu sumber ya, teman-teman. Kan kita nggak menemukan tadi ya, di mana suku Pueblo atau orang-orang Pueblo Indian itu mendapatkan
tanah liatnya. Nah, otomatis yang Bravo buka. Oke. Kalau yang Charlie, kriteria atau apa ya? Karakteristik gitu, teman-teman. Jadi karakteristik yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Nah, ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi kita tidak menemukan tanah liat itu harus bagaimana, gitu ya, untuk dibuat menjadi apa namanya gerabah Pueblo, teman-teman. Justru malah kayaknya hampir semua jenis tanah liat itu mereka pakai kayaknya. Nah, karena di prosesnya kurang lebih sama tadi seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi bukan tanah liatnya, cara memilihnya bukan, tapi cara memprosesnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. The processes used to prepare clay for making Pueblo pottery. Jadi, proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Jadi tanah liatnya itu diapain dulu tadi ya, mulai dari eh, apa bongkahan mentah yang didapat dari alam, kemudian sampai menambahkan lapisan pelindung dan akhirnya nanti diaduk dengan penuh tenaga. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang teknik reading pertama, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan teman-teman ingat ya, teknik ini teman-teman gunakan untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu main idea, idea organization, tone, purpose, dan juga course. Oke? Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Miss Umi. Sir, bagaimana contoh tone yang placid dalam sebuah teks? Gimana ya? Karena placid itu kan biasa-biasa aja, teman-teman. Atau informatif. Nah, jadi informatif atau objektif itu yang dimaksud dengan placid itu. Artinya tidak, sebentar, kita pastikan dulu ya, teman-teman, arti dari placid itu apa. Takutnya saya salah. Kita cari dulu kata placid. Tapi setahu saya placid itu biasa-biasa aja. Jadi tidak suka, tidak juga suka. Jadi biasa aja, gitu ya. Nah, placid itu adalah contohnya a placid person does not often get angry or upset and does not usually mind doing with what other people want them to. Jadi artinya apa ya? Kayak pasrah gitu, teman-teman. Atau ini apa? Tenang. Jadi bisa pasrah, bisa tenang. Jadi kalau kita baca itu si penulis itu eh, tidak terpengaruh dengan intinya dia pendapatnya itu tidak terpengaruh gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi misalkan ada masalah apapun, misalkan ada masalah katakanlah di kota A, polusinya itu sangat parah misalnya. Nah, dia itu kayak mungkin seperti it's okay, maksudnya nggak ada masalah apa-apa karena mungkin tidak mempengaruhi kehidupannya sehari-hari misalnya. Jadi pleasure itu kayak tidak protes lah gitu, teman-teman. Jadi kayak dia itu menerima menerima sebuah masalah itu kayak apa namanya ya? Ya kayak tidak protes gitu, tidak mengelak, tidak melawan. Seperti itu. Jadi teksnya nanti, itu nanti si penulis itu kayak misalkan ada masalah, misalnya tadi polusi, kemudian si penulis itu bilangnya nggak apa-apa. Jadi I can get on with it. Jadi saya bisa intinya bisa deal with it. Gitu ya. Maksudnya deal itu bukan mengatasi tapi berdampingan dengan polusi tersebut itu nggak ada masalah. Misalkan seperti itu. Kalau dari kalau dari pengertian ini ya, Miss, jadi placid itu calm, peaceful, dan juga tidak terpancing gitu, tidak marah, tidak upset gitu ya. Nah, kadang juga tidak main itu tidak memikirkan, tidak keberatan melakukan apa yang orang lain ingin mereka lakukan. Jadi kayak kayak ngikut aja lah seperti itu. Sama tidak dengan informative. Sebentar, informative.
kayaknya beda ya, Miss. Kalau informatif itu si penulis tidak melibatkan dirinya. Jadi kayak dia itu hanya memberikan sesuatu dari sudut pandang ketiga. Artinya dia tidak ikut-ikut seperti itu. Sedangkan kalau placid, karena dia pasrah, dia terkena sesuatu tapi dia tidak mengelak. Nah, jadi kayaknya kalau menurut saya ya dari pengertian placid itu berarti beda. Kalau informatif berarti penulis tidak terdampak, hanya memberikan fakta atau data. Contohnya yang pengadilan tadi, penulis tidak ikut-ikutan, gitu ya. Sedangkan yang placid, contohnya yang tadi polusi di kotanya dia itu udah parah, tapi dia kayak ya udahlah gitu, kayak kayak mau nggak mau gitu ya udah kayak ikut aja gitu, seperti itu. Orang-orang buang sampah dia juga buang sampah, orang-orang menghirup asap dia juga ikut-ikutan menghirup asap, orang-orang sakit dia juga ikut sakit, tapi tidak membebani pikirannya, tidak intinya tidak apa ya, tidak marah gitu, tidak terpancing seperti itu. Bahkan dia kayak seolah-olah pasrah seperti itu. Jadi kayaknya kalau menurut saya beda, Miss. Gimana Miss Umi, dapat nggak? Kalau dari yang saya contohkan tadi perbedaannya. Atau teman-teman yang lain bisa berarti dalam bentuk agreement positif ya, Zak? Maksudnya agreement positif atau bisa di-unmute nggak apa-apa, Miss Umi, kalau misalkan karena memang di reading itu nanti topiknya semua akademik, teman-teman. Memang berat-berat gitu ya, maksudnya yang dibahas itu agak berat-berat gitu. Ini ya bukan nggak umum untuk sehari-hari gitu. Statementnya positif. Kalau yang informatif ya, atau yang gimana, Miss? Atau yang untuk placitnya? Kalau placitnya, apakah statementnya positif? Nah, itu kayaknya tergantung orang masing-masing, Miss. Jadi, kalau menurut saya nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang negatif, gitu ya. Tergantung masalah yang dibahas. Seperti itu. Kalau misalkan yang dibahas adalah tentang suatu bisnis, misalkan ajakan bisnis dan dia mengikuti dan akhirnya bisa jadi sukses, nah itu positif. Tapi kalau misalkan polusi tadi dia ikut-ikutan membuang sampah, nanti jadi negatif. Maksudnya gitu bukan? Miss? Maksudnya negatif positif apakah bentuk kalimat secara struktur, sentence, atau grammar, atau maksudnya konotasi? Konotasinya ya, berarti kalau konotasinya tergantung yang diangkat, yang dibahas. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan yang dibahas kayak tadi, ajakan bisnis, misalkan ada orang pasrah nih, diarahkan eh, apa, kamu iklan atau nyebar apa iklan atau nyebar brosur di sana, di sini, di sana. Akhirnya dia ngikut aja doang gitu. Jadi kayak pasrah aja positif karena dampaknya nanti mungkin dia jadi orang sukses gitu. Nah, tapi kayak misalkan kota yang berpolusi, dia ngikut aja, maksudnya dia pasrah aja ikut-ikutan sama orang-orang yang membuang polusi ya nanti jadi konotasinya negatif seperti itu. Jadi menurut saya kalau place it atau kalau ada tone-nya ya teman-teman, kalau si penulis itu memasukkan tone-nya, itu nanti kalau kita tabrakan ke pendapat kita itu nanti ada dua konotasi, ada positif, ada negatif. Seperti itu. Tapi kalau kita tabrakan ke penulis, itu tergantung yang dia bahas. Seperti contohnya tadi penggundulan hutan, penulisnya marah, konotasi dari sudut pandang kita itu bagus. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak setuju sama penggundulan hutan, kan bagus gitu ya. Siapa yang nggak setuju kalau ada orang nggak suka dengan penggundulan hutan? Dengan semua orang pasti setuju kalau jangan menggunduli hutan karena panas, buminya udah panas banget misalnya seperti itu. Jadi kayaknya itu nanti hubungannya dengan sudut pandang seperti itu. Jadi dari kita atau dari penulisnya. Kalau penulis ya misalkan place it tergantung topiknya. Topiknya negatif atau positif. Kalau topiknya negatif dia place it ya jadi negatif. Kalau topiknya positif dia place it ya jadi positif. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Kalau teman-teman ada pendapat lain, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi ya, teman-teman. Jadi, eh, sambil kita bertukar pendapat, bertukar pikiran.
Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, japri aja. Gitu ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri. Oke, berarti pertemuan kita tinggal besok dan kemungkinan akan kita gabung lagi dengan sesi malam. Mohon maaf teman-teman karena mungkin nggak sengaja ke delete apa namanya PPT saya. Jadi saya tadi ngedit-ngedit sendiri lagi menggunakan materi lama seperti itu. Jadi ada yang saya tambahkan, ada yang saya anu, terus saya lewat rekaman kelas yang periode-periode sebelumnya juga seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi besok saya kabarin lagi teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.